Kenapa kamu melakukan ini, Zildan? Kamu tahu kan, aku sangat mencintai kamu. Lalu, kenapa kamu malah menikahi gadis lain? Seorang wanita tengah menangis terseduh-seduh. Ia saat ini berada di dalam dekapan seorang pria yang masih mengenakan jas. Aku gak bisa menolak keinginan keluargaku, Clarissa. Kakek memaksaku menikahinya. Jika tidak, maka aku akan dicoret dari daftar pewaris perusahaan keluarga. Wanita yang berada di dalam pelukan Zildan mendongak. Tapi kamu gak mencintai dia kan? Ucapnya. Zildan tersenyum lembut. Dia mengusap air mata wanita yang dicintai. Cintaku cuma buat kamu, sayang. Keduanya kembali berpelukan. Sebaiknya kamu pulang, biar aku yang antar. Tapi aku masih ingin bersama kamu, Zildan. Clarissa mulai menunjukkan sikap manjanya. Iya, lain kali kita akan menghabiskan waktu bersama. Namun, untuk saat ini, aku harus mengurus gadis itu. Maksudnya, Clarissa tidak mengerti. Nanti kamu juga tahu. Keduanya pun sama-sama keluar dari kamar. Setelah Zildan berhasil meyakinkan sang kekasih bahwa pernikahan yang terjadi antara dirinya dengan Aisyara Najwa hanya sebuah sandiwara saja. Di sebuah kamar berukuran luas, seorang gadis yang masih dibalut gaun pengantin tengah duduk di ranjang. Sudah 3 jam berlalu dan sekarang waktu menunjukkan pukul 7 malam. Akan tetapi gadis itu masih belum mengganti pakaiannya. Dia tengah menangis sendirian meratapi nasibnya yang malang. Ma, Pa, Aisyah kangen kalian, gumamnya di sela-sela ia menangis. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan di pintu. Membuat Aisyah menjeda tangisnya. Dia beranjak dari tempat tidur dan menuju pintu yang diketuk. Setelah membuka pintu kamar, sosok laki-laki yang mengenakan kemeja lengan pendek menatap datar ke arahnya. Bahkan di samping pria itu ada seorang wanita yang berparas cantik. Wanita itu merangkul mesra tangan kekar pria yang baru tadi siang menjadi suami Aisyah. Malam ini kamu akan tidur sendiri di rumah ini. Aku akan mengantar Clarissa pulang. Besok pagi akan ada pembantu yang datang untuk mengemasi rumah. Ingat, kalau keluargaku menelpon, katakan pada mereka, aku sedang di kantor. Aisyah menelan ludahnya yang terasa pahit. Dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya ialah istri yang tidak diharapkan. Belum saja Aisyah akan menjawab, Zildan pergi begitu saja meninggalkannya, yang membeku di ambang pintu. Bahkan pria yang berstatus sebagai suaminya malah menggandeng mesra wanita lain di hadapannya. Rasanya jangan ditanya lagi, hati Aisyah hancur lebur bagaikan ditusuk oleh ribuan tombak yang telah diasah begitu sakit dan perih. Perlahan Aisyah menutup pintu kembali. Dia berjalan dengan langkah gontai, berdiri menatap pantulan dirinya di depan cermin yang setinggi 2 meter. Di setiap pinggiran cermin itu dibingkai oleh kayu yang dipelitur. Kamar yang ditempatinya juga sangat indah dengan corak warna dinding kuning gading. Akan tetapi, Aisyah tidak ingin mengagumi semua yang ada di sekelilingnya. Yang ada di benaknya saat ini, bagaimana kehidupan rumah tangganya nanti. Kenapa semua ini harus terjadi kepadaku ya Tuhan? Dosa apa yang telah aku lakukan, gumam Aisyah. Kemudian, Aisyah mulai mengganti pakaiannya. Sebelumnya dia menyegarkan diri terlebih dahulu. Bahkan malam ini dia pun tidak makan sama sekali, sebab rasa sedih yang menjalar membuatnya tidak merasa lapar sedikit pun. Usai mandi dan mengganti pakaian, Aisyah kembali duduk termenung di depan meja rias. Dia menatap wajahnya yang sembab setelah seharian ini menangis. Aku gak boleh lemah, gumam Aisyah. Aku pasti bisa melewati semua ini. Aku gak akan biarin orang-orang menyakitiku. Setelah merasa pikirannya tenang, Aisyah baru menyadari bahwa dia tidak boleh menjadi gadis yang lemah. Dia mensugesti dirinya agar menjadi wanita yang kuat dan tegar. Aisyah yang merasa lapar, dia beranjak dari kamar dan menuju ke dapur yang berada di lantai bawah. Setibanya di dapur, Aisyah membuka lemari pendingin. Barangkali ada bahan makanan yang bisa dia olah untuk mengganjal perutnya yang lapar. Senyum di wajah Aisyah merekah saat dia menemukan beberapa bahan makanan.
Aisyah mulai mengenakan apron dan mengambil wajan yang menggantung di depannya. Dia menghidupkan kompor listrik dan menuang sedikit minyak di atas wajan. Menu sederhana, hanya makan nasi hangat dan telur yang didadar. Sudah cukup membuat Aisyah kenyang malam ini. Saat dia hendak mencuci piring bekas dia makan, Aisyah mendengar suara mobil berhenti tepat di depan pintu. Keningnya mengernyit. Siapa yang datang malam-malam begini? Bukannya Mas Zildan tadi bilang kalau dia nggak akan pulang, gumam Aisyah. Suara pintu yang berderit membuat jantung Aisyah berdebar-debar. Dia pikir itu adalah maling. Aisyah mengambil sapu yang berada tak jauh darinya. Aisyah memberanikan diri berjalan sendirian menuju ruang tamu. Bahkan lampu utama dimatikan sehingga ruangan menjadi remang-remang. Aisyah sendiri tidak tahu letak stop kontak untuk menyalakan lampu ruangan. Aisyah melihat sebuah bayangan hitam mendekatinya. Nyali gadis yang memiliki bulu mata lentik dan rambut panjang bergelombang itu semakin menciut. Saat bayangan itu semakin dekat, Aisyah mengangkat tinggi-tinggi sapu yang ada di tangannya. Lalu bersamaan muncul sosok laki-laki yang wajahnya tidak terlalu jelas. Karena pencahayaan minim membuat Aisyah refleks memukulkan tongkat penyapu ke arah lelaki tersebut. Aisyah terkejut saat mendengar suara teriakan pria yang telah dipukulnya dengan sapu. Aisyah, apa yang kau lakukan? Hah? Aku ini Zildan, bentak Zildan. Dia sampai terjengkang ke lantai karena Aisyah sangat kuat memukul kepalanya dengan sapu. Mas Zildan, ucap Aisyah dengan terbata. Sontak dia mencari saklar untuk menyalakan lampu utama. Saat lampu telah menyala, alangkah terkejutnya Aisyah karena yang telah dipukul adalah suaminya sendiri. Aisyah langsung menghampiri Zildan dan hendak membantunya berdiri. Namun laki-laki itu malah menepis tangannya dengan kasar. Mas, maafin Aisyah. Kamu kira aku maling? Zildan mendengkus kasar. Dia masih memegangi keningnya yang sakit akibat pukulan telak yang diberikan sang istri. Bahkan tanpa dia sadari ada darah segar yang mengalir di dahinya. Melihat darah yang mengucur, Aisyah mendekat. Mas, biar aku obati lukanya, ucap Aisyah. Kamu tadi bilang kalau kamu gak akan pulang malam ini. Mana aku tahu kalau kamu... Aisyah menjeda kalimatnya saat tatapan elang Zildan seolah menusuk dirinya. Yang bisa dilakukannya Aisyah saat ini hanya menelan ludahnya sendiri. Tidak perlu, Zildan menolak untuk diobati. Kemudian dia mendekati Aisyah. Ketakutan Aisyah bertambah berkali-kali lipat saat tatapan yang menghujam milik Zildan berhasil membuatnya ketar-ketir. Tanpa Aisyah duga, Zildan malah menarik tangannya. Kamu ikut saya sekarang. Tanpa persetujuan dari Aisyah, Zildan menarik paksa tubuh gadis itu menuju ke salah satu kamar yang letaknya tak jauh dari ruang tamu. Saat mereka sudah masuk ke dalam kamar, Zildan dengan kasar mendorong tubuh Aisyah hingga terjatuh di atas ranjang. Aisyah yang tampak syok dengan sikap Zildan, tubuhnya beringsut mundur hingga berada di sudut ranjang. Mas, kamu mau apa? Jangan banyak bicara. Zildan yang telah menutup pintu kamar, dia berjalan menuju ke lemari pakaian. Bahkan di depan Aisyah, dia membuka seluruh pakaiannya dan menggantinya dengan setelan piyama. Aisyah yang sempat melihat otot kekar milik Zildan, dia langsung mengalihkan pandangan ke arah lain. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa jantung Aisyah mengentak-entak saat ini. Setelah mengganti pakaian, Zildan menatap Aisyah dengan tatapan yang aneh. Kemudian, Zildan mulai berjalan mendekati ranjang. Mas, kamu mau apa? Melihat wajah Aisyah yang pucat pasi, membuat Zildan menaikkan sudut bibirnya. Dia tersenyum misterius. Apakah Mas Zildan ingin meminta haknya sebagai suami? Gumam Aisyah dalam hati. Bersambung, nantikan episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys, buat kalian yang belum subscribe. Salam sayang sekebun pisang. Dadah, terima kasih.